Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan kegunaan kunyit untuk diabetes mellitus. Next. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu ada Ananda Fahriza, Dafa Azila Suaib, Maharani Ifatijana, saya sendiri Nur Syariki Khairuddin, Nurul Istiqomah, Sylvester Aristongtukan, dan Yunita Mutiarani. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke pemateri yang pertama, kepada Maharani Fatijana, saya persilahkan. Baik, jadi sebelumnya sebagai pembuka dari materi kunyit untuk diabetes mellitus, sebelumnya akan dibahas terkait morfologi tanamannya. Jadi kunyit atau Curcuma lunga itu dia merupakan tanaman berbentuk rumpun dengan tinggi 40 sampai 100 cm dan batangnya itu merupakan batang semu. Dengan penyusunnya itu berupa kelopak atau pelepah yang saling menutupi. Batangnya bersifat basah karena menyimpan air dan berbentuk bulat, berwarna hijau keunguan, memiliki tinggi batang 0,75 meter sampai 1 meter. Daun tersusun dari pelepah daun, gagang daun, dan helai daun. Panjang daun 31 sampai 84 meter dengan lebar 10 sampai 15 cm. Bentuk daunnya bulat telur, memanjang dengan permukaan agak kasar. Permukaan daunnya berwarna hijau. Tanaman kunyit memiliki 6 sampai 10 daun. Bunga kunyit berbentuk runcing berwarna putih atau kuning muda dengan pangkal berwarna putih. Setiap bunga memiliki 3 kelopak, 3 putik, dan 4 sari. 1 benang sari menjadi alat reproduksi dan 3 lainnya menjadi mahkota bunga. Tangkai bunga berambut dan bersisik dengan panjang tangkai 16 sampai 40 cm. Rimpang kunyit bercabang membentuk rumpun. Rimpang berbentuk bulat panjang dan membentuk cabang rimpang berupa batang yang ada di dalam tanah. Rimpang utamanya ditumbuhi tunas yang tumbuh ke arah samping, mendatar, atau melengkung. Jumlah tunas umumnya banyak. Tunas pertama biasanya berbentuk bulat panjang, pendek, tebal, lurus, dan melengkung. Warna daging rimpang jingga kekuningan dengan nuansa pahit dan pedas. Rimpang berkembang secara terus-menerus membentuk cabang. Panjang rimpang biasa mencapai 22,5 meter. Kalau pada rimpang tua, 4,06 cm dan muda 1,61 cm. Rimpang yang sudah besar dan tua biasanya adalah bagian paling dominan untuk mungkin itu saja untuk morfologi tanaman saya kembalikan ke Mas. Baik, yang selanjutnya akan dibahas penggunaan kunyit pada masyarakat kepada Saudari Nurul Istiqomah, saya persilahkan. Baik, bagian kunyit yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah rimpangnya. Nah, rimpang kunyit ini digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai bumbu masakan, bahan pewarna makanan dan tekstil, dan dimanfaatkan sebagai pewarna dalam industri kosmetik. Selain itu, kunyit juga dimanfaatkan dalam bidang peternakan sebagai campuran pada pakan, pada bidang keamanan pangan, dan juga khususnya untuk obat dalam penanganan diabetes mellitus. Nah, pada dasarnya kunyit ini merupakan uh, bahan yang digunakan untuk pengobatan herbal untuk mengatasi berbagai jenis penyakit seperti demam, pilek, hidung tersumbat, rematik, diare, disentri, dan lain-lainnya. Nah, kunyit ini dapat pula digunakan untuk obat diabetes mellitus, khususnya diabetes mellitus tipe 2. Pada dasarnya kunyit ini merupakan tanaman yang mampu mengendalikan kadar gula darah. Nah, karena kunyit ini mengandung antioksidan yang cukup baik untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Dan mayoritas masyarakat itu yang menderita diabetes mellitus cenderung menyukai penggunaan kunyit sebagai obat herbal karena kunyit ini mudah untuk didapat dan juga murah. uh, murah. Nah, selain itu penggunaan kunyit sebagai obat diabetes mellitus ini mampu mengurangi efek samping dari penggunaan obat-obat diabetes sintesis lainnya. Nah, untuk masyarakat sendiri umumnya itu menggunakan kunyit sebagai obat diabetes mellitus itu dengan cara merebus rimpangnya, yang selanjutnya airnya itu akan diminum sebanyak 1 gelas per hari. Baik, yang selanjutnya akan dibahas mengenai kandungan dan senyawa aktif yang berperan dalam
mengatasi diabetes mellitus pada kulit. Dr. Aris dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang selanjutnya akan dibahas itu kandungan senyawa yang terdapat pada rimpang kunyit. Seperti bisa dilihat pada gambar di samping, kunyit itu dia mempunyai salah satu kandungan zat utama yakni kurkumin. Untuk struktur kurkumin bisa dilihat pada gambar, dia mempunyai bisa berbentuk enol dan juga keto. Untuk fungsinya dari kurkumin sendiri itu bisa bermacam-macam, bisa sebagai anti kanker, antioksidan, anti diabetes, anti inflamasi, dan masih banyak lainnya. Di mana nanti kurkumin ini di dalamnya dia mengandung diferulolimetan yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Karena di sini kita membahas mengenai anti diabetes, kurkumin ini dia berfungsi sebagai anti diabetes di mana mekanisme kerjanya itu dia dengan cara menurunkan sensitivitas dari sel beta Langerhans dalam merangsang sekresi insulin ketika sekresi insulin meningkat. Ketika sekresi insulin meningkat, maka kadar gula dalam sel tubuh ini akan meningkat sehingga terjadi penurunan kadar gula dalam darah. Selain itu, kurkumin juga dia berperan dalam menghambat enzim glukosa 6-fosfat dan fosfoenolpirufat karboksilinase yang mana dia dapat menghambat gluconeogenesis dalam hati dan juga merangsang glukokinase yaitu enzim yang berperan dalam mengkonversi glukosa menjadi glukogen yang dapat mengakibatkan penurunan kadar gula darah dalam darah sehingga diabetes ini dapat dicegah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya akan dibahas mengenai artikel yang menunjukkan bahwa kunyit dapat berperan sebagai obat dalam mengobati diabetes mellitus. Kepada Dafa Azila Soaib dan Ananda Fahriza, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk artikel pertama yang kami ambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartog dan kawan-kawan, di mana pada penelitian ini dilakukan studi pada hewan dan maupun manusia. Pada studi hewan in vivo ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar glukosa dan lipid secara signifikan dan di mana ini meningkatkan homositas glukosa dan lipid dalam tubuh hewan tersebut sehingga kadarnya ditunjukkan itu berkurang, di mana kurkumin yang diberikan pada studi hewan itu dengan dosis 100 hingga 300 mg per hari selama 8 minggu. Dan pada studi manusia juga ditunjukkan dia meningkatkan hemostatis glukosa sehingga kadar glukosa secara tidak langsung dikatakan menurun dan mengurangi fenotip diabetes dengan penurunan kadar glukosa dan resistensi insulin. Tetapi penelitian lebih lanjut perlu dilakukan selain dilakukannya studi pada hewan maupun studi pada manusia pada penelitian ini, di mana untuk memahami efek kurkumin pada jaringan tubuh yang lebih spesifik seperti otot rangka, jaringan lemak, hati, maupun sel beta pankreas. Namun kesimpulan dari artikel ilmiah yang kami ambil ini sudah mengatakan bahwa manfaat kurkumin itu sudah sangat luas dan memiliki toksisitas yang rendah dan yang membuat kurkumin itu menjadi kandidat utama dalam mengobati resistensi insulin dan diabetes mellitus tipe 2. Baik, untuk artikel selanjutnya di sini artikelnya berjudul Kurkumin and Type 2 Diabetes Mellitus Prevention and Treatment, yang dimana pada artikel ini menjelaskan banyak penelitian in vitro dan in vivo yang telah terbukti efikasi kurkumin terhadap diabetes mellitus tipe 2 dan kemudian dikatakan bahwa kurkumin memiliki potensi terapeutik untuk melawan diabetes serta komplikasinya. Kemudian pada jurnal ini membahas bahwa semua studi yang dijelaskan telah menunjukkan bahwa dosis hingga 12 gram per hari dapat ditoleransi oleh kurkumin. Kemudian juga aman dan tidak beracun. Kemudian pada jurnal juga menjelaskan bahwa uji klinis lebih lanjut diperlakukan untuk mengevaluasi efek kurkumin dan dosis spesifiknya pada hasil glikemik, terutama pada pasien prediabetes dan diabetes mellitus tipe 2. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai artikel. Kemudian kita berlanjut pada kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Kepada Saudari Yunita Mutiarani dipersilahkan. Baik,
untuk efektivitas dari senyawa kurkumin, yaitu memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan hipoglikemik. Senyawa aktif ini dapat membantu mengurangi kadar gula darah dan dapat mengurangi resistensi dari insulin. Kemudian dari dosisnya, menurut penelitian, kurkumin dalam dosis tinggi yaitu 6 gram per hari dan diberikan selama 7 minggu, ini terbukti aman digunakan. Selain itu, pada pasien diabetes mellitus tipe 2, pemberian dengan 1,5 gram kurkumin selama 10 minggu, ini dapat mengurangi komplikasi diabetes. Kemudian precaution, jadi senyawa kurkumin ini dapat mengganggu pencernaan, kemudian membuat mual, perut kembung, dan diare. Kemudian kontraindikasi, senyawa kurkumin ini memiliki kontraindikasi dengan obat antikoagulan, antibiotik, antidiabetik, obat kardiovaskular, obat anti kanker, dan antidepresan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai kunyit untuk diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.